Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Dr. Dona Wahyuning Laili, SPMP, dosen tetap program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek tahun 2026. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDU KTPT. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Produksi dan Operasi. Saya mengajar mata kuliah Manajemen Produksi dan Operasi dengan bobot 3 SKS. Dan mata kuliah Manajemen Produksi dan Operasi ini merupakan mata kuliah wajib. Adapun deskripsi mata kuliah Manajemen Produksi dan Operasi, yaitu mata kuliah ini membahas tentang peranan umum produksi dan operasi dalam suatu perusahaan untuk meningkatkan daya saing perusahaan melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan efisiensinya. Untuk mendukung tujuan perusahaan tersebut, maka perlu membahas tentang strategi barang dan jasa, manajemen mutu terpadu, desain barang dan jasa, desain proses dan kapasitas, desain tata letak manusia dan sistem kerja, pemilihan lokasi, manajemen persediaan, MRP, just in time, manajemen proyek. Perkuliahan Manajemen Produksi dan Operasi diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka secara langsung dan juga melalui platform e-learning resmi UPN, yaitu ilmu.upnjatim.ic.id. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta menggugah tugas secara online. Sementara diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata. Di antaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori dari manajemen produksi dan operasi. Diskusi kelompok yang mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus nyata, proyek based learning di mana mahasiswa menyusun proyek dari manajemen produksi dan operasi sebagai bentuk aplikasi praktis dari materi yang telah dipelajari. Untuk capaian pembelajaran meliputi learning outcome 2, yaitu menunjukkan sikap jujur bertanggung jawab, percaya diri, kematangan emosional, beretika, dan kesadaran menjadi pembelajar sepanjang hidup. Kemudian untuk LO5, yaitu menguasai konsep teoristis tentang metodologi perancangan operasional dan alat analisis penyelesaian masalah bidang sosial, ekonomi pertanian, dan bidang manajemen agribisnis untuk mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Kemudian LO6 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan solusi bidang sosial ekonomi pertanian dan bidang agribisnis baik secara individu maupun berkelompok dengan penuh tanggung jawab serta diwujudkan dalam dokumen saintifik. Kemudian LO10 yaitu kemampuan mengidentifikasi dan menganalisis masalah, potensi, dan prospek serta merekomendasikan alternatif pengambilan keputusan dalam bidang agribisnis terutama bidang pemasaran, bisnis internasional, agroindustri, kewirausahaan penelitian dan konsultasi usaha serta birokrasi dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Kemudian LO11 mampu merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi bisnis pertanian skala usaha tani dan atau skala usaha tani, skala perusahaan atau enterprise
dengan menggunakan konsep pertanian berkelanjutan dan kearifan lokal dengan cara melakukan analisis kuantitatif dan kualitatif untuk mengantisipasi tantangan global. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 2 yaitu menguasai dan mengimplementasikan alat analisis untuk pengambilan keputusan manajemen produksi dan operasi dengan mempertimbangkan sumber daya lokal dan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Kemudian disusun dengan CPMK 5 yaitu mampu melaksanakan desain produk untuk barang dan jasa yang akan diproduksi, mampu menetapkan lokasi produksi dan mendesain layout produksi, tempat melaksanakan produksi barang dan jasa. Kemudian CPMK 6 ini mampu menetapkan kapasitas produksi dan tingkat kebutuhan sumber daya produksi atau faktor produksi. Kemudian CPMK 9 yaitu mampu mengidentifikasi tingkat persediaan bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi. CPMK 10 mampu menyusun rencana produksi, penjadwalan produksi, dan pengawasan kegiatan produksi dan menganalisis hasil kegiatan pengawasan mutu sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan serta menganalisis pengetahuan tentang fungsi perencanaan dan pengendalian produksi, perencanaan operasi dan sistem penjadwalan, perencanaan agregat master produksi, scheduling atau MPS, dan material recruitment planning atau MRP untuk pengambilan keputusan secara tepat. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah manajemen produksi dan operasi ini meliputi 1. Modul atau RPS yang dapat diunduh melalui e-learning UPN Veteran Jawa Timur. Yang kedua, PowerPoint, studi kasus, dan artikel ilmiah. Dan yang ketiga itu adalah video pembelajaran. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah manajemen produksi dan operasi ini adalah yang pertama, sejarah dan fungsi manajemen produksi dan operasi. Yang kedua, manajemen produksi dan operasi. Yang ketiga, perencanaan produk dan jasa. Yang keempat, model-model persediaan. Yang kelima, produksi dan operasi peramalan. Yang keenam, fasilitas dan tata letak proyek. Yang ketujuh, manajemen mutu terpadu. 8. Desain aliran proses. Yang kesembilan, pengadaan atau inventory management. 10. Manajemen material. 11. Manajemen pengendalian mutu. Dan yang ke-12 adalah project based learning. Penilaian dalam mata kuliah MPO ini mencakup 5 komponen utama, yaitu ujian tengah semester dengan bobot sebesar 25%, ujian akhir semester dan atau UAS dengan bobot 25%, tugas kelompok dengan bobot sebesar 20%, presentasi proyek sebesar 20%, serta kehadiran dan keaktifan dalam kelas baik secara verbal ataupun dalam diskusi sebesar 10%. Penilaian ini dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya ini akan saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang terpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja di bidang agroindustri yang dinamis. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah MPO ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini kita akan mengadakan pertemuan yang kedua untuk mata kuliah manajemen produksi dan operasi. Tentunya kalian pasti akan paham ya, MPO itu bergerak bidang apa sih? Ada yang tahu? Suatu perusahaan itu pasti akan
akan mengetahui bahwa suatu perusahaan itu pasti berkaitan dengan manajemen produksi dan operasi. Nah, untuk pertemuan yang kedua kita akan membahas mengenai perencanaan dan pengendalian produksi. Nah, di sini secara teori bahwa menurut Dr. Kiran pada tahun 2019 bahwa MPU mendefinisikan perencanaan dan pengendalian produksi sebagai proses yang melibatkan perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian aktivitas produksi untuk memastikan bahwa produk diproduksi sesuai dengan spesifikasi dalam jumlah yang tepat pada waktu yang tepat dengan biaya yang efisien. Hal ini berarti bahwa memang apabila suatu perusahaan itu ingin memproduksi suatu produk itu harus disesuaikan dengan jumlah biaya, kemudian kebutuhan produksi yang akan dipasarkan pada konsumen. Nah, di sini tujuan utamanya adalah untuk mencapai efisiensi operasional dan memenuhi permintaan pelanggan secara efektif. Tentunya pada suatu perusahaan pasti dia mempunyai pasar ya. Pasarnya itu siapa ditentukan. Pasarnya itu bisa kalangan menengah, bisa kalangan menengah ke atas. Sehingga tujuan itu akan tepat sasaran dan tepat guna. Sehingga dengan adanya pengendalian dan persediaan produksi ini, perusahaan pun tidak akan memproduksi dengan hasil yang cukup banyak sehingga stoknya akan tercapai. Nah, di sini ada aktivitas perencanaan pengendalian produksi. Yang pertama itu adalah bahwa perencanaan produksi itu atau produksi planning. Kemudian yang kedua itu adalah pengendalian produksi atau production controlling, dan yang ketiga itu adalah pengendalian persediaan atau inventory controlling. Nah, perencanaan produksi itu adalah proses yang menentukan apa, kapan, dan bagaimana suatu produk harus diproduksi. Dan tujuan utamanya itu adalah untuk memastikan bahwa sumber daya, tenaga kerja, dan bahan baku mesin digunakan secara optimal untuk memenuhi permintaan pasar. Sehingga perencanaan ini tuh akan selalu didapat dan akan selalu terpenuhi oleh suatu perusahaan. Nah, di sini perencanaan produksi itu mencakup peramalan permintaan. Apa yang dinamakan peramalan? Bahwa peramalan itu bisa memprediksi jumlah produksi yang akan diproduksi pada masa yang akan datang. Kemudian yang kedua itu adalah penjadwalan produksi. Nah, penjadwalan produksi ini berarti bahwa kapan produksi itu akan diproduksi dan kapan produksi itu akan dikeluarkan oleh inventory atau sistem gudang. Kemudian yang ketiga itu adalah alokasi sumber daya. Nah, alokasi sumber daya itu adalah operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan memproduksi sehingga tercapai hasil. Kemudian yang kedua itu adalah pengendalian produksi. Nah, pengendalian produksi ini, jadi pengendalian produksi ini itu adalah serangkaian tindakan untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Jadi pengendalian ini itu setidaknya bahwa proses produksi itu kan ada barang jadi atau barang dasar kemudian dirubah menjadi produksi sehingga akan menghasilkan barang jadi. Nah, di sini mencakup pemantauan proses produksi, jadi dipantau terus ya, jangan sampai perusahaan itu kekurangan stok sehingga pasar itu akan mencari-cari barang tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah pengendalian persediaan bahan baku dan barang jadi. Nah, pengendalian persediaan bahan baku dan barang jadi itu setidaknya antara stok yang masuk sama stok yang keluar itu harus berimbang, jangan sampai terjadi tumpang tindih. Yang berikutnya itu menurut Stephenson bahwa PPC atau pengendalian produksi ini memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama itu adalah perencanaan produksi, bisa menyusun rencana produksi jangka pendek, menengah, dan panjang. Jadi setiap perusahaan itu pasti ada perencanaan. Nah, perencanaan ini ibaratnya apabila berkaitan dengan produksi atau produk itu bisa direncanakan dalam jangka pendek. Jangka pendek itu misalkan kapan produk itu masa tenggang waktunya. Kemudian menengah dan panjang itu berkaitan dengan kapan produk itu akan bisa bertahan. Terus kemudian pengelolaan kapasitas produksi. Nah, ini menyesuaikan produksi dengan permintaan pasar. Ibaratnya kalau misalkan ada perusahaan-perusahaan yang sudah sudah tinggi, itu pasti tidak akan habis di pasar. Tapi kalau perusahaan-perusahaan kayak UMKM, maka dia harus mencari
ini ya, harus bisa menyesuaikan dengan permintaan. Kemudian berikutnya itulah pengendalian biaya produksi. Inilah mengolah biaya produksi agar tetap efisien. Ibaratnya dalam perusahaan itu pasti harus ada pembiayaan yang akan dikeluarkan. Jadi jangan sampai pembiayaan itu akan keluar dengan sia-sia karena produk yang tidak terpakai. Kemudian ada evaluasi kinerja produksi. Nah, ini menganalisis efektivitas produksi dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Ibaratnya kalau misalkan kita sebagai tester gitu ya, atau perusahaan itu mengolah produk baru, jadi dia tuh butuh sampel untuk merasakan produk tersebut apakah itu cocok di lidahnya kita atau tidak. Kemudian yang berikutnya itu adalah fungsi perencanaan dan pengendalian produksi menurut Kiran tahun 2019. Fungsinya adalah peramalan permintaan, jadi menentukan jumlah produksi berdasarkan prediksi kebutuhan pasar. Jadi nanti kalau misalkan kalian sudah skripsi ya, ada yang ngambil peramalan, tidak ada, beneran. Jadi kalau peramalan itu kan ibaratnya adalah kita harus bisa memprediksi barang itu bisa cukup di kemudian hari atau tidak. Misalkan kayak perdagangan pasar. Jadi 5 tahun ke depan kita bisa memprediksi kira-kira kita bisa berproduksi atau tidak. Itu ditandai dengan kita bisa mencari data beberapa tahun yang akan datang sehingga bisa memprediksi beberapa tahun yang ke depan. Kemudian saya udah dibantu ya. Kemudian penjadwalan produksi. Nah, di sini tuh menyusun jadwal produksi untuk memastikan kelancaran operasional. Nah, kenapa kita harus menyusun jadwal? Ibaratnya kan seperti ini ya, suatu barang itu kan ada prosesnya, itu kan membutuhkan waktu ya. Ibaratnya kalau kita mau bikin roti kan ada waktu, ada masa tunggu. Jadi setidaknya itu harus pas. Jadi tidak berlebih dan tidak berkurang sesuai dengan operasionalnya. Kemudian pengelolaan kapasitas, yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan mesin. Tentunya kalau kita ingin memproduksi segala sesuatu itu kan pasti ada sumber daya yang dikeluarkan. Misalkan ada biaya tenaga kerja, kemudian ada operasional mesin. Karena zaman sekarang itu kan semuanya pakai mesin ya. Jadi kita harus tahu kapasitas mesin itu digunakan. Berikutnya itu adalah pengendalian produksi. Nah, pengendalian produksi itu bertujuan untuk memastikan bahwa produksi berjalan sesuai dengan rencana dan dapat disesuaikan jika terjadi penyimpangan. Nah, kegiatan utamanya itu adalah yang pertama pengendalian persediaan atau inventory control, sehingga dia mengelola bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi dan agar sesuai dengan kebutuhan produksi. Metodenya itu ada just in time, economic order quantity. Jadi di sini itu kita bisa mengolah bahan bakunya, kemudian kita bisa memperkirakan kapan produk itu sesuai dengan prosesnya dan kapan sesuai dengan kapasitas produksinya disesuaikan dengan pesanan. Kalau misalkan kita mempunyai usaha kayak pembuatan roti atau apa, itu kan pasti kita akan sesuai dengan pesanan ya. Tapi kalau misalkan kita perusahaan-perusahaan yang manufacturing yang bergerak di bidang agribisnis, dia akan bisa memproduksi dalam jumlah yang banyak. Kemudian ada pengendalian kualitas atau quality control atau QC. Ini memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, dan metodenya itu ada Six Sigma, Total Quality Management, serta Statistical Process Control atau SPC. Berikutnya itu adalah klasifikasi sistem manufaktur. Berdasarkan jenis produksi ada 3, yaitu manufaktur berdasarkan pesanan atau make to order. Jadi produksi ini dilakukan hanya setelah menerima pesanan dari pelanggan. Contohnya pembuatan kapal, mesin khusus dan pakaian custom. Kalau di bidang pertanian ini apa? Kalau di bidang agroindustri, misalkan kalau ada pesanan pembuatan apa? Furniture. Oke, semuanya kan kalau kayu kan berkaitan dengan agribisnis ya. Kemudian manufaktur untuk stok atau make to stock, yaitu produksi dilakukan berdasarkan perkiraan pasar, kemudian disimpan dalam gudang. Contohnya produksi makanan kemasan, elektronik dan kendaraan.
Kalau makanan pasti ada masa tenggat waktunya, tapi kalau untuk kargo dan kendaraan ini dipastikan aman ya, dia tidak ada batas waktunya. Cuman kalau misalkan terlalu lama disimpan stok, pasti dia juga akan rusak, ya kan? Kemudian berikutnya itu adalah berdasarkan proses produksi. Yang pertama itu ada produksi terus-menerus atau continuous production. Di sini ada proses produksi berlangsung tanpa henti dan menghasilkan produk dalam jumlah yang besar. Contohnya industri minyak, semen, baja, dan kimia. Kemudian ada produksi terputus. Ini dilakukan dalam batch atau lot. Seringkali disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Jadi kayak ada di oke, ini untuk suku kendaraan. Kemudian yang ketiga itu adalah produksi proyek atau project based production, di mana produksi ini dilakukan untuk proyek khusus dengan desain unik dan waktu tertentu. Jadi masing-masing ini pasti ada kapasitas yang tertentu. Jadi kalau misalkan ini dikaitkan dengan agroindustri pada bidang pertanian, itu pasti ada ya. Kalau kita sekarang kan berpikir bahwa kayak perusahaan-perusahaan besar seperti Indofood itu kan bergerak di bidang makanan, tapi dia tidak makanan saja. Itu kan perusahaan besar. Kalau dari makanannya kan dia akan terus menerus karena memang dia itu produknya diekspor ke luar negeri. Kemudian kalau berdasarkan tingkat otomatisasi itu ada 3, yaitu manufacturing manual atau manufacturing dikerjakan oleh tenaga manusia. Pasti sebenarnya contohnya itu industri kerajinan tangan dan tekstil tradisional. Kecuali kalau misalkan kalian ini sudah KKP di perusahaan apa namanya UMKM, semuanya pasti pakai ini kan ya, tenaga manual ya. Ada yang sudah menggunakan mesin, pasti jarang ya. Tenaga mesin itu, paling semuanya rata-rata masih menggunakan barang-barang manual. Kecuali kalau kalian KKP-nya di perusahaan-perusahaan yang sudah besar. Kemudian ada manufaktur semi otomatis, yaitu kombinasi antara tenaga manusia dan mesin otomatis. Contohnya kalau misalkan di perusahaan rokok itu pasti banyak menggunakan campuran ya antara mesin dan tangan. Karena kalau kalian masih merokok itu mesin masih belum bisa menggunakan mesin belum bisa menghasilkan yang baik. Jadi masih pakai tenaga manusia. Kemudian manufakturing otomatis itu adalah sebagian besar proses dikendalikan oleh mesin dan sistem otomatis. Itu sudah banyak ya, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan robot. Kemudian yang berikutnya itu adalah berdasarkan fleksibilitas sistem produksi. Ada sistem produksi massal, yaitu produksi dalam jumlah yang besar dengan variasi produk yang sangat minim. Kemudian sistem produksi fleksibel itu sistem produksi yang dapat dengan mudah disesuaikan dengan menghasilkan berbagai jenis produk tanpa perubahan besar dalam fasilitas. Dan ada clean manufacturing yang mengutamakan efisiensi dengan mengurangi pemborosan dan meningkatkan nilai tambah. Jadi ini maksudnya itu adalah memang kalau dilihat dari fleksibilitas itu perusahaan sangat fleksibel ya. Jadi dia itu bisa memproduksi barang apabila dalam jumlah yang sangat besar dan bisa dikendalikan dengan pesanan. Kalau pesanannya banyak, dia akan berproduksi banyak. Tapi kalau ya bukannya tidak ada pesanan ya, tapi kalau pesanannya sedikit, maka dia akan bisa menyesuaikan. Ini referensinya yang saya ambil. Sudah punya bukunya? Sudah. Terima kasih kalau sudah punya. Dan kemudian terima kasih. Ada yang ditanyakan di sini? Sudah cukup, ada saya. Satu aja, silakan. Izin bertanya. Iya. Dalam perencanaan produksi tadi itu apakah terdapat faktor yang mempengaruhi untuk keputusan dalam perencanaan produksinya? Keputusan dalam perencanaan produksi, ya. Tentu banyak ya. Apabila kalau misalkan kita itu ingin mendirikan ingin memproduksi segala sesuatu, kita ambil contoh aja perusahaan kecil aja dan perusahaan besar ya. Kalau perusahaan besar itu sangat kompleks sekali. Kalau perusahaan kecil itu banyak yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah pesanan atau produksinya. Jadi misalkan
kalau UMKM itu, jadi dia harus tahu pasar. Dia pasarnya siapa dulu? Pasarnya itu anak muda, anak-anak, laki-laki, perempuan atau umum. Terus kemudian faktor yang kedua itu adalah biaya operasional. Jadi kita harus bisa mengetahui anggaran biaya yang akan dikeluarkan untuk bisa menghasilkan produk tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah pasar. Jadi pasar itu artinya adalah sejauh mana produk ini akan kita pasarkan. Kemudian margin pemasaran. Dan kemudian faktor eksternalnya itu adalah lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya. Jangan sampai produk yang kita hasilkan itu bisa mengganggu sistem eksternal di masyarakat. Jadi kita harus paham ya kita ini tinggal di mana, kemudian siapa pasar kita, dan siapa yang menikmati produk kita, seperti itu. Jadi itu adalah satu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan tersebut. Jadi seperti itu. Sudah cukup ya? Ada yang ingin tanyakan lagi? Tidak ada. Terima kasih. Jadi itu adalah pertemuan kita hari ini. Nanti minggu depan kita akan melanjutkan pada pertemuan yang ketiga. Sekian dan terima kasih. Silakan kalian beristirahat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah MPO pada program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.